Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ramadan, bagi-bagi takjil ini sudah seperti tradisi. Takjil banyak sekali kita temukan di pinggir-pinggir jalan, di masjid-masjid, hingga di sekitar perkantoran. Menunya juga varian, ada yang es, ada yang buah, ada kurma, juga ada nasi kotak. Takjil ini lezat-lezat dan menggugah selera, maka tidak heran non-muslim pun ikut meramaikan war takjil. Sampai-sampai yang muslim beneran gak kebagian. Allah menjanjikan kepada pembagi takjil kemuliaan Ramadan. Pahala memberi makan orang yang sedang berbuka sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Orang yang memberi buka puasa kepada muslim yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala orang yang berpuasa, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa. Tapi terkadang saking banyaknya orang yang ingin memberi takjil, makanan berbuka jadi terlalu banyak. Bahkan beberapa kali makanan tersebut terbuang, terus ada yang basi, dan akhirnya tidak termakan. Hal ini menjadi mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang dimaksud saudara setan dalam ayat tersebut adalah bentuk larangan Allah, perumpamaan orang yang berlebih-lebihan dengan saudaranya setan. Menurut ulama tafsir adalah karena setan ini selalu menggampangkan, membuang-buang sesuatu dengan mudah, dan juga suka menghambur-hamburkan demi sum'ah atau flexing. Suka menunjukkan bahwa mereka ini punya banyak harta. Para ulama memaknai al-mubadzir dalam Al-Quran dengan menginfakkan harta di luar kebutuhan yang diperlukan. Makna ini diambil dari Imam Syafi'i. Dalam konteks mengeluarkan takjil, jika takjil tersebut diinfakkan atau dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, dengan uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan lain, maka tidak termasuk mubadzir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu bagaimana sih seharusnya takjil yang baik dan tidak mubadzir? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuka dengan air putih dan juga 3 kurma. Tapi meskipun Rasulullah mengajarkan kita dengan cara berbuka dengan makanan tertentu, bukan berarti kita ini harus meniru dengan makanan yang sama. Jadi tidak perlu dipaksa untuk suka dengan kurma kalau misalkan kita tidak suka dengan kurma. Inti dari ajaran Rasul ini sebenarnya adalah bahwa berbuka ini dengan makanan yang secukupnya, sederhana, dan juga tidak berlebih-lebihan. Meskipun bukan untuk diri kita misalnya, tapi untuk diberikan kepada orang lain, maka larangan untuk berlebih-lebihan ini juga tetap ada. Rasul bersabda, "Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhillatin." Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan juga sombong. Jika kita berpegang teguh pada penjelasan Al-Quran dan juga hadis, maka hal yang paling kita ingat saat ingin berbagi takjil adalah tidak berlebih-lebihan dan secukupnya. Jangan sampai kita asal beli banyak takjil dengan harapan bisa dibagi-bagikan ke banyak orang.
tetapi ujung-ujungnya malah terbuang sia-sia. Niat hati kita mungkin ingin memperoleh kemuliaan atau keberkahan dalam bulan Ramadan, tapi kita juga dapat teguran keras dari Allah karena menyia-nyiakan makanan. Lalu bagaimana sih caranya agar takjil yang kita bagikan itu tidak sia-sia dan terbuang? Yang pertama, kita bisa ganti takjil dengan uang. Berikan uang kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan begitu, mereka bisa ngatur sendiri kebutuhan mereka dan tidak ada makanan yang terbuang. Jangan kita terjebak dengan bahasa takjil, karena takjil ini maknanya adalah menyegerakan berbuka. Lalu orang-orang zaman sekarang ini memaknai dengan makanan untuk berbuka. Jadi sebenarnya apapun yang bisa digunakan untuk berbuka sudah dihitung pahala oleh Allah. Yang kedua, serahkan takjil kepada masjid. Bisa koordinasi dengan pengurus masjid yang membagikan takjil. Biasanya mereka ini paham seberapa banyak sih makanan yang dibutuhkan untuk takjil. Jadi kita bisa mengerti makanan apa yang perlu kita beli dan seberapa banyak jumlahnya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, jika kita atau komunitas kita memiliki rezeki yang berlebihan dan ingin berbagi takjil agak banyak, kita bisa berbagi di tempat-tempat yang ramai, seperti jalan raya, lapangan, atau semacamnya. Tapi juga perlu diperhatikan agar sampah dari takjil ini yang dihasilkan bisa dikumpulkan dan tidak mengotori serta tidak merusak lingkungan. Yang keempat, jika sudah dihitung-hitung ternyata makanan yang disiapkan masih berlebihan atau masih banyak sisanya, segera bagikan kepada tetangga atau teman. Pokoknya jangan biarkan makanan ini tersisa dan juga basi. Bisa jadi ada beberapa orang yang tidak sempat atau tidak mampu membeli makanan, sedangkan kita malah membuang-buang makanan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa meridhoi sedekah-sedekah kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.